Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntabilitas. Sebelum kita membahas lebih dalam apa sih akuntabilitas, nah di sini saya dapat bayangannya. Berdasarkan yang saya pahami, akuntabilitas yaitu adalah suatu kewajiban yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Jadi di sini diberikan tanggung jawab dan juga harus amanah. Nah, kemudian ada perbedaan antara responsibility dan akuntabilitas, yang mana keduanya ini saling berbeda. Kita bahas dulu akuntabilitas tadi, yaitu adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan. Nah, sedangkan responsibility adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, jadi apabila seorang ini akuntabilitas, berarti itu sudah bertanggung jawab, karena itu merupakan pertanggungjawaban yang menjadi amanahnya. Kemudian kita bahas konsep akuntabilitas. Akuntabilitas itu yaitu adalah amanah publik, yang mana kita harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, yang mana di sini kita bukan berdasarkan individu tapi berdasarkan kepentingan kelompok. Yang kedua, kita harus memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, kita harus memiliki pemahaman dan kesadaran diri untuk menghindari mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Jadi kita sebagai PNS dilarang untuk memiliki kaitannya dengan politik praktis. Dan terakhir yaitu adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Di sini karena kita sebagai ASN ini menerima amanah dari rakyat, sehingga kita harus juga menjaga sikap kita dan perilaku agar konsisten, sehingga kita bisa melayani masyarakat umum untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Kemudian ada pun aspek-aspek akuntabilitas meliputi hasil, hubungan, laporan, konsekuensi, kinerja. Mari kita bahas satu-satu. Hubungan itu adalah akuntabilitas yang memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga akuntabilitas ini berorientasi pada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga laporan. Dalam akuntabilitas sangat penting yaitu adalah adanya sebuah laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga akuntabilitas memiliki konsekuensi, baik itu konsekuensi sebagai reward dan konsekuensinya sebagai punishment atau hukuman. Kemudian juga yang paling penting adalah kita bisa mengukur kinerja kita agar kita bisa memperbaiki apa yang kurang di diri kita agar pada saat kita melakukan kerja itu lebih baik. Kemudian fungsi utama akuntabilitas publik terdiri dari peran demokratis, yang mana di sini fungsinya agar kita bisa mengkontrol secara demokratis dalam pengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada peran konstitusional. Di sini kita bisa mencegah korupsi, yaitu kita bisa mencegah KKN korupsi dan nepotisme. Di sini sangat tidak dianjurkan atau sangat dilarang pada saat kita memiliki peran konstitusional untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian juga peran learning atau peran belajar. Fungsinya buat apa? Fungsinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja. Nah, kemudian ada tingkatan akuntabilitas yang paling bawah, yaitu adalah akuntabilitas personal, hingga paling atas yaitu adalah akuntabilitas stakeholder, yang mana akuntabilitas personal ini memiliki nilai-nilai individu, baik itu kejujuran, integritas, dan pertanggungjawaban. Kemudian akuntabilitas stakeholder, bagaimana seorang stakeholder atau pihak terkait dapat mempertanggungjawabkannya dalam pekerjaan yang diamanahkannya. Nah, itu bagaimana piramida tingkatan akuntabilitas, paling bawahnya ada personal dan paling atas adalah stakeholder. Kemudian, bagaimana sih caranya menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kita harus mempunyai pemimpin yang akuntabel, yang transparan, integritasnya tinggi, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, dan juga memiliki keadilan, yaitu
adil di antara rekan kerjanya. Kemudian harus memiliki kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan memiliki konsistensi yang paling tinggi. Itu adalah 9 cara bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang accountable. Kemudian juga di sini adalah akuntabilitas dalam beberapa konteks. Di sini ada konteks transparansi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, kemudian ada juga konflik kepentingan, praktek kecurangan maupun fraud. Nah, di sini saya ingin membahas tentang konflik kepentingan. Nah, kadang konflik kepentingan ini akan mempengaruhi bagaimana tingkat akuntabilitas kita karena kepentingan beberapa kelompok atau individu akan mempengaruhi sebuah keputusan. Nah, kemudian ada beberapa yang ingin saya bahas juga bagaimana kita sebagai PNS yang accountable. Yang pertama, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Maksudnya apa? Di sini kita bisa menggunakan sarana prasarana pemerintah, maka harus dijaga agar barang milik negara tersebut bisa digunakan untuk kemanfaatan bersama. Kemudian juga ada perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data informasi. Kita sebagai ASN tentunya kita harus menyimpan data atau informasi yang memang itu perlu diinformasikan ke publik atau tidak. Kemudian juga dilihat dari konflik kepentingan. Nah, di setiap PNS apabila mereka sudah memiliki konflik kepentingan, maka akan terjadinya bentrok terhadap rekan kerja dan menimbulkan atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Kemudian juga ada apa yang diharapkan dari perilaku individu seorang PNS. Nah, ini tadi kita balik lagi sebagai aspek-aspek yang memiliki individu yang mana itu kembali lagi ke individu apakah dia memiliki integritas, kemudian kejujuran dan tanggung jawab atau responsibility. Kemudian juga ada transparansi. Dan terakhir adalah menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Ini sangat dilarang pemerintah bahwa kita sebagai ASN dilarang untuk memiliki perilaku yang KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Salam Kampus Merdeka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.